Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak, ibu, usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Dengan pembagian kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimulai pada pukul 9:15 pagi. Dan kelas tunas remaja dimulai pada pukul 10. Semuanya melalui Zoom meeting yang dapat dilihat di warta jemaat. Kami sangat berharap putra, putri, cucu, bapak, ibu dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan penenang. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan,
hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing domba-lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan beserta saudara juga. Kebaktian pada hari Minggu ini bertemakan berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Tentang Allah Trinitas, iman Kristen menegaskan bahwa Allah adalah Esa dalam persekutuan kasih yang setara dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setara berarti tidak bertingkat. Kristus selaku Sang Anak Allah dan Firman Allah memiliki kemuliaan dan keilahian sejak kekal bersama Bapa dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iman kepada Allah Trinitas mengajarkan kepada kita agar seluruh aspek kehidupan kita ditempatkan dalam relasi kasih, kesetaraan, dan keadilan. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghayati iman kepada Allah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh, kami
Marilah kita berdoa untuk mengakui atas segala dosa kita. Bapa yang kudus, Bapa yang maha penuh pengasih, kami datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kami. Mengakui atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami, menyakiti saudara-saudara kami. Bahkan kami telah melukai hati Tuhan. Kami seringkali menjauh dari Tuhan dan tidak mengindahkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami dan perbaharuilah hidup kami, agar kami dilayakkan masuk hadirat-Mu yang kudus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami, menopang kami, menguatkan kami, bahkan Engkau juga mengampuni semua dosa kami. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau terus menjadi umat-Mu. Kami mau terus berkomitmen untuk-Mu. Kami mau terus ya Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Biarlah karena itu melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman di Minggu Trinitas ini menolong kami semua menghayati apa yang menjadi panggilan kami sebagai orang yang beriman kepada Allah Tritunggal. Kami berdoa kiranya hamba-Mu dimampukan dan dilayakkan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang Dia nyatakan sesuai kehendak-Mu dan bisa membangun iman kami, jemaat Tuhan di GKI Pasir Kaliki ini. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Demikian Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata,
Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya saudara, saya mau mengajak kita memperhatikan sebuah video singkat yang terjadi di Amerika dan sekarang sedang diteliti oleh polisi. Apa komentar saudara setelah menyaksikan video tadi? Ya, ini jelas peristiwa yang sangat memprihatinkan dan juga mengerikan. Tapi ironisnya, sikap yang memperlakukan orang dengan tidak setara dan sederajat ini ternyata sangat marak terjadi di sekitar kita. Jujur, betapa sering terjadi, kita pun bisa menganggap tidak setara orang-orang yang beda status sosialnya dengan kita. Kita bisa tidak anggap setara orang-orang yang beda tingkat pendidikannya dengan kita. Kita bisa menganggap tidak setara orang-orang yang beda kelompok umurnya dengan kita. Kita bisa tidak anggap setara orang-orang yang beda sukunya atau beda kewarganegaraannya dengan kita. Kita bisa tidak anggap setara orang-orang yang beda kemampuannya atau beda kepandaiannya atau beda kondisi fisiknya dengan kita. Kita juga bisa tidak menganggap setara orang-orang yang mengidap penyakit tertentu, misalnya AIDS, kusta, ataupun gangguan kejiwaan. Kita bisa tidak anggap setara orang yang beda agama, beda gereja, beda doktrin teologinya dengan kita. Makanya jangan heran ada muncul istilah fanatik, liberal, konservatif, kafir, dan seterusnya. Dan juga kita bisa menganggap tidak setara orang-orang yang beda kadar dosanya dengan kita. Para mantan napi misalnya itu banyak yang kesulitan untuk kembali ke masyarakat walaupun mereka sudah menjalani hukumannya. Ya saya ingat waktu saya sekolah dulu di sekolah negeri, saya sering sekali mengalami dipanggil Cina. Lalu ketika saya awal masuk gereja, saya pun dianggap bukan siapa-siapa karena masih sangat muda. Dan karena background pendidikan saya sekolah tinggi teologi Jakarta, saya dianggap punya doktrin yang liberal oleh jemaat. Dan ketika saya pindah ke Tasik, saya mengalami diperlakukan beda dengan tokoh-tokoh agama lainnya. Hanya karena saya perempuan, beragama Kristen, dan juga bersuku Chinese. Lalu saya juga pernah dipandang sebelah mata oleh pedagang di Eropa, di Prancis, karena saya orang Asia. Mereka seringkali menyepelekan orang Asia itu hanya cuman melihat-lihat tanpa pernah mau belanja. Ya saudara, tiap-tiap saudara saya yakin pernah mengalami diperlakukan berbeda dan dianggap tidak setara karena fakta-fakta tertentu yang ada pada diri kita. Dan kondisi ini tetap ada di negeri kita ini. Sekalipun kita sudah lama merdeka, kasus yang terbaru di bulan Mei 2022 kemarin itu kan oleh seorang tokoh, Sutioso, yang dianggap sangat diskriminatif kepada orang-orang Chinese dengan ucapannya itu. Ya makanya ada dosen UKDW yang pernah mengatakan walaupun slogan negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, faktanya tidak demikian. Sampai dosen itu mengistilahkan kita ini sebenarnya bukan negara kesatuan, tapi negara kesatean. Karena sebenarnya kita cuman seperti potongan-potongan daging yang berbeda, lalu dipaksa, ditusuk menjadi satu kesatuan. Hal serupa
masih sering terjadi juga di gereja-gereja. Kalau dulu perempuan seringkali dihambat untuk menjadi pejabat gerejawi. Sekarang ini kita perlakukan beda mereka-mereka yang tidak sepemahaman dengan kita. Kita perlakukan beda mereka-mereka yang tidak termasuk dalam grup atau kelompok kita. Dan kita juga perlakukan beda mereka-mereka yang pernah menyakiti kita, yang pernah mengecewakan kita, yang pernah berbuat dosa yang menurut kita memalukan. Saudara, dalam situasi seperti ini sangat pas kalau kita belajar bagaimana relasi Allah Trinitas di Minggu Trinitas ini. Ya saudara, kalau kita memperhatikan Nats Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dan pelajari dari keberadaan Allah Trinitas ini. Yang pertama, kita belajar Allah Trinitas itu Esa, bukan Eka. Makanya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebagai Allah yang Esa, ketiganya memiliki kesatuan sekaligus kesetaraan yang relasional. Mereka berbeda, namun tetap bersama dan berelasi dan tak terpisahkan. Dan yang penting Allah Trinitas itu sehakikat. Jadi Sang Bapa adalah Allah, Sang Allah Anak adalah Allah, dan Sang Roh Kudus adalah Allah. Tapi tetap mereka itu adalah satu Allah, bukan tiga Allah. Dan di antara Allah Trinitas ini juga setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih dahulu atau yang lebih kemudian kehadirannya. Maka ketiganya layak kita sembah dan kita muliakan sebagai Allah. Lalu yang kedua, kita belajar dari nats kita. Allah Trinitas memiliki peran yang berbeda. Namun tetap saling bekerja sama, saling melengkapi dan terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing pribadi Allah Trinitas itu bekerja sama dan bersatu dalam karya penyelamatan untuk kita. Itu sebab Allah Roh Kudus tidak sendirian di dalam melakukan perannya untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Sebab kebenaran yang Allah Roh Kudus nyatakan sudah diberitakan oleh Anak Allah. Dan sekaligus kebenaran itu berasal dari Allah Bapa. Artinya kebenaran yang diajarkan kepada kita berasal dari ketiga oknum Allah Trinitas itu. Bukan cuma dari salah satu oknum Allah Trinitas itu. Ketiganya tidak pernah bertindak dan berkarya secara sendiri-sendiri tanpa terhubung dan tanpa terintegrasi dengan yang lainnya. Ya saudara, bisa kita katakan Allah Bapa itu bekerja dalam diri Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Walaupun konsep ini tidak gampang dipahami, kita bersyukur. Karena Allah mau hadir dengan tiga cara berada. Sebagai Allah Bapa, Ia memelihara dan memulihkan kita. Sebagai Allah Anak, Ia mengampuni dan juga menyertai kita. Dan sebagai Allah Roh Kudus, Ia menjernihkan dan membisiki nurani kita. Lalu yang ketiga, kita belajar dari nats kita. Allah Trinitas itu sama-sama bertujuan membuat kita menjadi lebih baik, lebih sesuai maksud dan kehendak Allah. Ketiganya ingin membawa kita dalam persekutuan erat dengan mereka. Ketiga Allah Trinitas ini juga ingin kita semua berhikmat di dalam kasih Allah Trinitas. Mereka ingin kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mereka ingin kita memuliakan mereka sebagai Allah Trinitas. Mereka ingin kita hidup dalam takut kepada mereka. Mereka ingin kita bisa bebas dari kuasa dosa dan hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah Trinitas selama-lamanya. Mereka ingin kita berhikmat sehingga dapat mempraktekkan semua yang sudah mereka beritakan dan ajarkan pada kita. Mereka ingin kita memiliki relasi kasih yang setara dengan sesama kita, sebagaimana yang Allah Trinitas praktekkan. Mereka ingin kita semua berpartisipasi dan berkarya seperti mereka di dalam hidup sehari-hari, sekalipun di tengah keberagaman. Mereka ingin kita menjadi pribadi yang berhikmat, yang bijak ketika menyikapin perbedaan-perbedaan di antara kita. Dan mereka mau kita semua punya sikap terbuka dengan perbedaan maupun keberagaman, sekalipun tanpa kehilangan identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Trinitas. Nah, pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu mempraktekkan kasih ilahi di tengah keberagaman dan perbedaan?
karena iman kita kepada Allah Trinitas itu. Ya saudara, ada video menarik tentang anak kembar yang sangat berbeda di tengah-tengah keluarganya. Mari kita perhatikan. Bagaimana? Luar biasa bukan? Karena keduanya dididik dengan benar oleh orang tuanya. Dua anak itu bisa hidup rukun, bisa bersatu, saling mengasihi walaupun mereka berbeda fisik dengan sangat jomplang dan juga berbeda karakter. Mereka juga bisa bermain bersama, bisa tampil bersama, bisa bekerja sama sebagai seorang model, bisa saling mencintai dan menjaga setiap waktu, dan sama-sama juga dicintai banyak orang di dalam keunikan mereka. Dan ini semua bisa terjadi karena orang tuanya tidak pernah memperdulikan perbedaan kedua anaknya itu. Perbedaan kedua anak malah dianggap hal yang istimewa dan dibanggakan oleh orang tuanya. Nah, kita bagaimana? Saudara, mari catat, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas seharusnya membuat saudara dan saya, keluarga besar GKI Pasir Kaliki, ini bisa saling merangkul, baik dalam persamaan maupun dalam perbedaan. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas mestinya membuat kita bisa merasa dekat, walaupun kita tidak selalu sehati sepikir dalam banyak hal. Berhikmat dalam Allah Trinitas, dalam kasih Allah Trinitas, harusnya membuat kita bisa tetap mempertahankan rasa persekutuan dan keintiman. Walaupun kita punya hal pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam kebersamaan kita. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas itu harusnya membuat kita bisa saling menghargai dan mendukung. Walaupun kita pernah saling mengecewakan satu dengan yang lainnya. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas juga harusnya berdampak membuat kita bisa bekerja sama di dalam tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita di gereja ini. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas itu harusnya membuat kita bisa mentolerir keberagaman dan perbedaan diri kita dengan orang-orang lainnya di sekitar kita. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas juga membuat kita bisa memiliki kekompakan dan roh persaudaraan
di tengah kesibukan dan pergumulan kita masing-masing. Bahkan berhikmat dalam kasih Allah Trinitas juga membuat kita mau mengampuni walaupun kita sangat disakiti dan dilukai oleh saudara lainnya. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas juga membuat kita bisa menghargai setiap orang di gereja ini, apapun kondisi dia dan juga karakter dia. Berhikmat dalam kasih Allah Trinitas juga membuat kita bisa bertindak bijaksana ketika mengalami perbedaan-perbedaan tujuan di dalam menentukan panggilan gerejanya ini. Dan berhikmat dalam kasih Allah Trinitas juga membuat kita tetap setia dan mentaati Tuhan. Walaupun seringkali kita bergaul dengan orang-orang yang beda iman dan keyakinannya dengan kita. Ya saudara, walaupun ajaran Allah Trinitas sulit dipahami dan dijelaskan, namun keteladanan relasi mereka itu sangat mungkin dipraktekkan di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita sungguh menerima doktrin Allah Trinitas ini punya konsekuensi. Kita juga harus mau menerima pola relasi yang Allah Trinitas praktekkan. Sehingga kita berubah jadi pribadi yang berhikmat dan penuh kasih sebagaimana yang Allah inginkan. Jadi mari kita perjelas komitmen kita di dalam menerima doktrin Allah Trinitas ini. Dengan kita semua menghargai semua orang sebagai pribadi yang setara dengan kita. Yang sama penting dan sama berharganya. Dan sama punya fungsi dan perannya di dalam karya keselamatan Allah Trinitas. Mari kita hayati keberadaan Allah Trinitas dengan kita menerima keberagaman yang ada di tengah gereja kita ini, di tengah bangsa kita ini, dan di tengah keluarga kita dengan sikap yang bijaksana sehingga kita tetap mempraktikkan kasih ilahi dalam keberagaman yang ada tanpa kehilangan jati diri sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Mari aminkan yang bahagia mereka yang bisa meneladani kasih Allah Trinitas sepanjang hidupnya. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami untuk semakin menyerupai-Mu dengan keteladanan dari relasi Allah Trinitas di dalam Alkitab kami ini. Biarlah kami mengerti bagaimana kami seharusnya berelasi dengan orang-orang di sekitar kami yang beragam dan sangat berbeda dengan diri kami, sehingga kami mampu mengasihi mereka dengan kasih ilahi, mampu menghormati mereka sebagai pribadi yang penting di mata Allah, dan juga menerima mereka sebagai orang-orang yang juga punya peran penting di dalam karya keselamatan Allah Trinitas. Kami berdoa, semoga kami bisa menjadi contoh di tengah bangsa kami, di tengah begitu banyaknya perbedaan agama, di tengah begitu banyaknya perbedaan suku,
di tengah begitu banyaknya perbedaan latar belakang, di tengah begitu banyaknya perbedaan pilihan-pilihan politik, sehingga kami tetap bisa mengasihi, tetap bisa merasa kompak bersaudara, walaupun kami punya keunikan dan juga keberagaman. Kami berdoa, semoga roh perpecahan dijauhkan di tengah bangsa dan negara kami ini. Sehingga walaupun kami berbeda suku, berbeda juga tempat tinggal, berbeda kepentingan, kami saling berintegrasi untuk membangun bangsa dan negara ini. Supaya sungguh-sungguh menjadi negara kesatuan yang memperlihatkan kesatuan tidak hanya di atas kertas, tapi di dalam keseharian kami. Ketika kami menghargai setiap orang sebagai pribadi penting dan berharga di mata Allah. Kami mau berdoa supaya juga para pejabat negara bisa memperlakukan setiap suku di Indonesia ini dengan penuh penghargaan sesuai slogan negara Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga tidak ada satu suku pun yang merasa dilecehkan. Tidak ada satu suku pun yang merasa ditolak dan diabaikan. Tidak ada satu suku pun yang merasa lebih rendah daripada suku-suku lainnya di bumi Nusantara ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk juga partai-partai politik, supaya di tengah banyaknya partai yang tumbuh di negeri kami ini, di tengah juga perbedaan akan warna partai masing-masing, semua bisa mengedepankan roh persatuan dan persaudaraan. Semua berkomitmen untuk membangun negeri ini dengan perbedaan visi dan misi partainya masing-masing. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk juga gerejamu GKI Pasir Kaliki, supaya kami sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Tuhan di dalam diri kami semua, sehingga kami bisa bekerja sama, bisa juga beribadah bersama, bisa melayani bersama-sama, bisa bersaksi bersama-sama untuk kemuliaan Allah Trinitas. Jauhkan kami dari roh kebencian, jauhkan kami dari prasangka negatif kepada saudara kami yang berbeda. Jauhkan kami dari juga mengedepankan permusuhan, kebencian, dan ketidaksukaan kepada mereka-mereka yang berbeda pandangan dengan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, semoga kami juga menjadi contoh yang positif bagi gereja-gereja lainnya di kota Bandung ini. Bagaimana di dalam perbedaan, di dalam juga keberagaman, kami bisa tetap utuh, bisa tetap bersaudara, bisa tetap kembali melakukan tugas panggilan kami dengan utuh dan benar di mata Tuhan. Kami mau berdoa untuk juga pendeta Rewa di dalam persiapan emeritasinya. Biarlah Tuhan menolong, memberikan apa yang ia butuhkan, memimpin rencana-rencana masa depannya, dan menolong dia menyelesaikan studinya, sehingga akhirnya dia pun juga bisa memikirkan apa yang menjadi kerinduan di dalam hari-hari yang akan dijalaninya nanti. Kami mau berdoa untuk juga keluarganya, kami mau berdoa untuk juga kesehatannya, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk apa yang menjadi pergumulannya dan juga keluh kesahnya. Kiranya Tuhan yang mendengarkan doa hamba-Mu ini dan menolong mendapatkan hal yang baik di dalam komitmen dan pelayanannya kepada Tuhan selama ini. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk majelis jemaat, komisi-komisi, untuk juga aktivis gereja, supaya kami semua bisa sehati sepikir untuk melayani Tuhan, untuk juga menjadi saksi di tengah kapasitas kami yang beragam ini. Kami berharap ya Tuhan, gereja-Mu terus bertumbuh, apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan cukupkan, dan apa yang menjadi pergumulan gereja Tuhan juga berikan solusi yang baik. Terima kasih Engkau terus menyertai gereja-Mu di tempat ini. Di dalam 30 tahun lebih usianya, kami berterima kasih Tuhan terus juga mengasihi jemaat-Mu di sini, sehingga apapun pergumulan kami tetap menjadi satu tubuh Kristus di dalam gereja GKI Pasir Kaliki ini. Kami serahkan semua orang yang kami cintai di dalam dekapan Tuhan. Kami menyerahkan juga segala
pergumulan, segala juga relasi-relasi buruk yang mungkin ada di tengah keluarga kami menyerahkan juga akan kekhawatiran kami menghadapi hari esok di dalam masa pandemi yang belum berakhir ini. Kami juga menyerahkan masa depan orang-orang yang kami cintai di dalam pemeliharaan dan kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, perkenankan kami membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengelola persembahan ini dengan benar dan penuh tanggung jawab, serta takut akan Tuhan. Sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya.
Saudara, di Minggu Trinitas ini, arahkanlah hatimu kepada Allah Trinitas. Jadilah saksi keberadaan Allah Trinitas, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, dan dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Allah Trinitas, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang dan sampai selamanya. Amin.